tiap-tiap orang agar mulai berani melepaskan diri dari apa yang ia pikir seharusnya begitu, seharusnya begini. Karena ini semua dikatakan ada di dalam karya Allah yang mau agar tiap-tiap manusia boleh mengalami gembira bahagia bersamanya. Setiap pilihan yang dipilih dengan sukacita diharapkan juga dapat membawa konsekuensi yang mengembirakan hati. Karenanya saudara semua, ketika Paulus mengatakan, jangan sampai ada yang memegahkan diri, sebab sesungguhnya kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, maka kesadaran ini yang perlu terus dibawa. Kita diciptakan oleh Allah dalam Yesus Kristus untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Saudara semua, semoga hari ini saudara-saudari mampu untuk melihat hal kecil apapun, sederhana seperti apa, semuanya itu adalah bagian dari karunia rahmat Allah, dan tiap-tiap orang digerakkan untuk berani berbuat baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita rayakan Pesta Santo Ignatius dari Antioquia, uskup dan martir yang wafat tahun 107. Ignatius menjadi uskup kedua sesudah Petrus di gereja Antioquia. Ia dihukum mati dan dibawa ke Roma untuk dijadikan mangsa binatang buas di gelanggang. Pada perjalanannya ke Roma, ia menulis beberapa surat kepada jemaat yang menyambut dia. Dari surat-surat itu dapat ditarik kesimpulan bahwa Ignatius berasal dari keluarga yang bukan Kristiani dan baru bertobat pada umur yang cukup tua. Ia menasihati umat agar waspada terhadap ajaran-ajaran sesat yang sedang timbul. Mereka harus bersatu dengan pemimpin gereja seperti tali pada kecapi. Ia juga meminta agar mereka jangan berusaha membebaskan dia. Katanya, "Aku ini gandum Kristus yang harus digiling geram binatang menjadi roti murni." Dalam perayaan Ekaristi ini, kita akan mengucap syukur dan mempersembahkan roti murni kepada Bapa. Seperti Ignatius, kita pun harus menjadi roti murni sehingga hidup kita dapat dipersembahkan bersama Kristus sebagai ucapan syukur kepada Bapa. Saudara terkasih, mari kita mengawali perayaan pada pagi hari ini dengan pernyataan taubat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau telah menghiasi tubuh kudus gerejamu dengan kesaksian iman para martirmu yang suci. Semoga kemartiran yang memberikan kemuliaan kekal kepada Santo Ignatius dari Antioquia senantiasa menjadi perlindungan bagi kami dalam menjalani hidup sehari-hari. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Mari kita dengarkan bacaan kitab suci. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kalian dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosamu. Kalian hidup di dalamnya karena kalian mengikuti jalan dunia ini, karena kalian menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang kini bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara orang-orang durhaka itu, ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging, menuruti kehendak daging serta pikiran yang jahat. Jadi, pada dasarnya kita ini orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti yang lain itu.
tetapi terdorong oleh kasih-Nya yang besar yang telah dilimpahkan kepada kita, Allah yang kaya dengan rahmat telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati karena kesalahan kita. Jadi, kalian diselamatkan berkat kasih karunia. Di dalam Kristus Yesus itu, Allah telah membangkitkan kita juga dan memberi tempat di surga bersama dengan Dia. Dengan demikian, Allah bermaksud di masa yang akan datang menyatakan kasih karunia-Nya yang berlimpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab berkat kasih karunia kalian diselamatkan oleh iman. Keselamatan itu bukanlah dari hasil usahamu, melainkan pemberian Allah. Jadi, keselamatan itu bukanlah hasil pekerjaanmu. Maka jangan sampai ada yang memegahkan diri. Sebab sesungguhnya kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhanlah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Tuhanlah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Tuhanlah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Tuhanlah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur. Masuklah ke pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya. Tuhanlah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Tuhanlah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus mengajar banyak orang. Salah seorang dari mereka berkata kepadanya, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Namun Yesus menjawab, "Saudara, siapakah yang mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?" Kata Yesus kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya itu." Kemudian ia menceritakan kepada mereka perumpamaan berikut ini. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apa yang harus ku perbuat sebab aku tidak punya tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku?" Lalu katanya, "Inilah yang akan ku perbuat. Aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum serta barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah bersabda kepadanya,
Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil darimu. Bagi siapakah nanti apa yang telah kau sediakan itu? Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Paulus pada pagi hari ini memberi sebuah kesadaran kepada tiap-tiap orang dari antara kita bahwa berkat yang paling berharga dalam hidup ini adalah rahmat iman. Karena iman itu kita boleh mengenal Tuhan, dan karena kita mengenal Tuhan, maka kita boleh untuk hidup di dalam namanya. Untuk itu Paulus berkata, keselamatan itu bukanlah hasil usahamu, melainkan pemberian Allah. Kalau yang kita terima ini semuanya adalah pemberian Allah, maka tidak ada satu hal pun yang bisa membuat kita merasa mempunyai hak untuk ini dan untuk itu. Semuanya semata-mata karena pemberian Allah. Cara berpikir inilah yang diajukan kepada kita untuk tiap-tiap orang agar mulai berani melepaskan diri dari apa yang ia pikir seharusnya begitu, seharusnya begini. Karena ini semua dikatakan ada di dalam karya Allah yang mau agar tiap-tiap manusia boleh mengalami gembira bahagia bersamanya. Setiap pilihan yang dipilih dengan sukacita diharapkan juga dapat membawa konsekuensi yang mengembirakan hati. Karenanya saudara semua, ketika Paulus mengatakan, jangan sampai ada yang memegahkan diri, sebab sesungguhnya kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Maka kesadaran ini yang perlu terus dibawa. Kita diciptakan oleh Allah dalam Yesus Kristus untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Saudara semua, semoga hari ini saudara-saudari mampu untuk melihat hal kecil apapun, sederhana seperti apa, semuanya itu adalah bagian dari karunia rahmat Allah, dan tiap-tiap orang digerakkan untuk berani berbuat baik. Marilah menyatakan misteri iman kita. Aku ini gandum Kristus, biarlah aku digiling oleh geraham binatang buas, agar aku menjadi roti murni. Marilah berdoa. Allah Bapa pencipta kehidupan, roti surgawi yang telah kami sambut pada hari kelahiran baru Santo Ignatius, semoga selalu menyegarkan hidup kami. Semoga kami semakin bersemangat dalam upaya kami menjadi orang Katolik yang sejati, baik dalam nama maupun dalam perbuatan, sampai kami Kau persatukan dengannya dalam surga abadi, demi Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Saudara semua dalam aktivitas sepanjang hari ini senantiasa ada dalam berkat dan penyertaan Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai, pulanglah dan hiduplah dalam damai Tuhan.